Nah, yang paling atas nih ya. Ini yang sudah ditutup begini. Nah, ini madunya sudah siap. Tapi kalau ada yang ini madu juga, cuman belum apa nih, belum ditutup oleh lebah, berarti belum masanya untuk diambil ya, masih encer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan. Bagi teman-teman yang tidak sehat, sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan ya. Saya hari ini ada di salah satu peternakan madu, tempat kita Madu Al Khoir. Ini lokasi tepatnya di daerah Pati ya. Ini kebetulan saya sedang liburan. Saya kan biasanya di Riau nih, di Pekanbaru. Kalau di Riau, di Pekanbaru kan kita pakainya lebih banyak pakai madu hutan ya. Tapi ada juga madu dari sini nih sampai ke Riau ya. Kira-kira seminggu 2 minggu yang lalu ada dikirim juga madu dari sini sekitar 50 kilo. Kebetulan ada permintaan di sana. Kebetulan saya sedang liburan, tapi hari ini tempat ini sedang tidak panen ya. Panennya minggu depan ya. Minggu depan, karena minggu yang lalu sudah ada panen ya. Jadi hari ini saya tidak akan berbagi edukasi tentang bagaimana cara panen, tapi kita akan berbagi informasi tentang superfood. Wow, superfood ya. Kenapa superfood? Jadi kalau kita perhatikan, lebah itu mempunyai 4 superfood ya. Kenapa dibilang superfood? Karena lebah ini, hasil dari lebah ini banyak dibilang, baik dari ayat, dari Al-Quran. Al-Quran saja menyebut lebah dengan surat An-Nahl ya, surat An-Nahl, surat lebah. Nah, ini kalau bukan sesuatu yang amazing, yang luar biasa, tak mungkin disebut dalam Al-Quran. Nah, ini makanya ini superfood, makanan yang luar biasa yang dihasilkan oleh lebah. Nah, kemudian di hadis juga banyak ya, bahwa lebah ini menghasilkan paling tidak ada 4 superfood. Nah, kita akan cerita hari ini tentang 4 superfood nih, karena seringkali saya dapat pertanyaan ini tentang produksi lebah itu apa saja. Ya, jadi ada 4 superfood dari hasil lebah, 1 madu, kemudian ada yang kedua nanti bipolen, yang ketiga propolis, kemudian satunya lagi royal jelly. Jadi ada 4 ya. Di sini nih nggak banyak ya. Ini yang di tempat ini hanya sekitar, coba perlihatkan, ini hanya sekitar 100-an kota aja lah kalau di sini. Sebenarnya ada tempat-tempat yang lain lagi, cuman saya baru sempat mampirnya di sini saja. Kebetulan teman-teman para petani lebah memang sedang ada di sini, jadi saya berkunjung silaturahim lah dengan teman-teman petani lebah. Ini teman-teman lagi pada santai nih. Ini sedang jam-jam istirahat nih, jam 12 ya. Kalau di sini, ini nektarnya banyak nektar jagung ya, sama nektar rerumputan. Nah, coba tolong kameramen ini perlihatkan di sana ya. Jadi ini nektarnya banyak nektar jagung. Kemudian di atas sana, itu kan pegunungan di atas sana ya. Nah, itu di sana banyak rumput-rumputan ya. Nah, cuman yang terdekat di sini nektarnya nektar jagung ya. Nah, itu ya. Baik, langsung ke poin ya. Keempat superfood ini, yang pertama adalah madu. Nah, kalau madu teman-teman sudah ngerti ya, sudah paham ya. Nah, coba kalau kita langsung ke sana saja, kita perlihatkan beberapa hal tentang superfood ini. Ada coba di kamera sana aja kameranya. Nah, ini salah satu apanya ya, madu. Kalau madu itu, nah
ya, yang ini. Nah, kalau di sisir ya, di sisir kita lihat madu itu yang paling atas. Nah, yang paling atas nih ya. Ini yang sudah ditutup begini. Nah, ini madunya sudah siap. Tapi kalau ada yang ini madu juga, cuman belum apa nih, belum ditutup oleh lebah, berarti belum masanya untuk diambil ya. Masih encer, lebih encer. Kalau sudah ditutup-tutup, ini yang sudah bisa dipanen. Jadi madu lebah itu posisinya di atas. Yang pertama lebah ya. Kalau lebah ya, yang pertama madu ya, madu. Oke. Madu itu dihasilkan dari nektar bunga ya. Madu dihasilkan dari nektar bunga. Jadi biasanya setiap pagi lebah-lebah ini pagi sampai sore gitu ya, para lebah pekerja ini mereka cari nektar. Nektar itu sari apa ya, cairan ya, air gula yang ada di bunga. Nah, setiap bunga biasanya ada mengeluarkan nektar itu. Dan biasanya kadar airnya juga tinggi sebenarnya. Maka dihirup di bunga itu, kemudian dibawa oleh lebah masuk ke dalam sarangnya. Ya. Kemudian setelah masuk ke dalam perut lebah ini kan ada dua ya. Satu perut untuk dia makan, tapi satunya lagi perut untuk menyimpan madu itu sendiri, ya, nektar itu sendiri. Nah, kemudian diproses di dalam perutnya, yang di dalam perutnya itu ada enzim namanya enzim diastase pada madu. Kemudian dibawa ke dalam koloninya, dalam rumahnya ini, ya, lihat ya, lebah luar biasa banyak. Kemudian dikeluarkan dari mulutnya, diambil oleh lebah yang lain, dikeluarkan lagi dari perut lebah itu, kemudian diambil lagi oleh lebah-lebah yang lain, dan seterusnya begitu, keluar masuk lewat satu lebah ke lebah yang lain ya. Sehingga dari kadar air nektar itu, yang sebenarnya nektar itu 70-an% ada ya kadar airnya ya, sehingga ketika sudah keluar masuk perut lebah satu ke perut lebah yang lain, kadar airnya rendah sampai dengan 18%. Nah, ini tentu berbeda dengan madu hutan ya. Kalau madu hutan itu kadar airnya pasti lebih tinggi biasanya. Kenapa madu ternak ini lebih rendah kadar airnya? Karena ini di dalam kota. Kita lihat ini, di dalam kota, sehingga apa namanya, air hujan tidak langsung. Tapi kalau madu hutan itu tidak ada di dalam kota begini ya. Nah, ini akhirnya tentu madu hutan kadar airnya lebih tinggi. Makanya kalau untuk teman-teman di daerah Jawa ya, sekarang ini madu al-khair kan ada di Semarang, di Kendal, di Temanggung, di Demak. Itu biasanya teman-teman madu al-khair, para mitra madu al-khair, saya ambilkan dari salah satunya tempatnya ini, karena ada beberapa tempat yang lain lagi. Nah, kebetulan saya sempat berkunjungnya di sini. Nah, ini. Kemudian superfood yang kedua, ke bipolen aja lah dulu ya. Bipolen lah dulu, biar gampang ceritanya. Bipolen tuh di mana letaknya? Ah, ini bipolen ya. Kita lihat. Bipolen tuh warnanya ini, kuning-kuning nih. Nah, ini kuning-kuning ini bipolen. Ini untuk makanan lebah juga nih. Ya. Nah, yang kuning-kuning ini bipolen. Jadi di atas ini madunya, kemudian ini juga madu tapi belum di capping ya, belum ditutup. Maka belum matang, kadar airnya masih lebih tinggi. Nah, ini yang kuning-kuning ini bipolen. Nah, ini banyak sekali nih bipolennya. Banyak sekali bipolennya ya. Ini bipolen ya. Kalau yang tertutup begini, yang di bawah ini larva ya, tempat larvanya ya. Ini sedikit sekali larvanya. Nah, ini yang banyak nih. Kita lihat nih. Ya nih teman-teman nih. Nah, yang begini nih yang larvanya nih. Nah, larva generasi penerusnya. Nah, ini. Nah, ada di dalamnya nih yang terbuka nih. Ini larvanya, nampak larvanya ya. Ya biasanya larva kalau larva pekerja ini kalau baru beberapa hari, 3 hari itu dia masih makan royal jelly. Nah, bipolen ya.
Superfood yang kedua adalah bipolen. Bipolen itu dibawa oleh lebah, ya, itu ketika mengambil nektar bunga, kemudian dia ketika setelah ngambil nektar itu di kaki-kakinya biasanya nempel itu sari bunganya, ya. Jadi bipolen itu sebenarnya sari bunga, ya. Sari-sari bunga biasanya nempel di kaki itu. Nempel di kaki lebah, itu warnanya biasanya kuning, dibawa masuk ke dalam. Nah, itu bipolen. Tentunya ini juga superfood juga, ya. Ini harganya mahal kalau bipolen nih. Bipolen mahal juga. Yang paling banyak madu. Kalau madu tentu bisa lebih murah. Tapi kalau bipolen, ya biasanya kalau teman-teman di sini kalau mau panen bipolen, itu tempat-tempat masuknya lebah, ya, jalan masuknya lebah itu dipasang trap, ya, lubangnya kecil-kecil sehingga yang bisa masuk lebah itu hanya badannya saja. Nah, ini tempat masuknya, ya, tempat masuknya lebah, ya. Itu biasanya kalau mau dipanen untuk bipolennya, itu biasanya di tempat masuk lebah ini dikasih penutup lagi, ya. Penutupnya itu dengan ukuran lubangnya hanya seukuran badannya, sehingga ketika dia membawa bipolen masuk ke dalam itu tak bisa, sehingga dia harus melepaskan bipolennya, kemudian di bawahnya diletakkan nampan sehingga bipolennya jatuh ke nampan. Nah, itu bipolen. Jadi bipolen itu warnanya kuning di dalam, di di kakinya. Kemudian yang ketiga itu di sini ada, nah ini namanya propolis. Propolis itu seperti ini, ya. Ini propolis nih. Ini propolis nih. Nah, nih propolis biasanya, nah seperti ini propolis nih. Ini propolis, ya. Propolis nempel-nempel di dinding-dinding ini namanya propolis nih. Nah, ini propolis nih. Ya, nempel-nempel di dinding ini propolis, ya. Propolis, ya. Apa itu propolis? Nah, propolis itu biasanya lebah keluar itu mengambil getah. Jadi propolis ini getah, ya. Kita lihat nih, getah. Ya, getah itu kemudian diambil, kemudian dimasukkan ke mulutnya, kemudian bercampur dengan air liur. Nah, makanya dia agak liat-liat begitu, ya. Ini namanya propolis. Gunanya propolis ini untuk mencegah hama, ya, masuk ke dalam, ya. Mencegah hama masuk ke dalam sini. Biasanya untuk untuk menguatkan imun, nah, kita bagus sekali. Nah, karena fungsinya untuk antivirus, ya, sehingga ia menghalau virus-virus masuk ke dalam sarangnya, virus dan hama yang lain-lain, ya. Biasanya dia nempel di dinding-dinding. Kalau ada lubang-lubang di dinding, nah, itu biasanya ditutup sama propolis, sehingga ia menyisakan kalau bisa, ya, yang hanya ada dua jalan aja, jalan masuk dan jalan keluar, ya. Maka ditutup semuanya dengan propolis. Nah, ini makanan superfood. Dan yang keempat itu royal jelly, ya. Royal jelly itu makanan ratu lebah. Kalau royal jelly, ya, warnanya putih, rasanya agak asam gitu, ya. Beda dengan madu, ya. Kalau madu manis, dan produksinya kalau royal jelly pasti sedikit karena dia makanan ratu lebah. Sementara di satu begini itu ratu lebahnya cuma satu saja, ya. Satu saja. Mana ratu lebahnya, tidak nampak dia, ya. Hanya satu saja, satu ratu lebah. Maka dia hanya digunakan untuk makanan ratu lebah saja, ya. Lebah pekerja hanya makan royal jelly paling hanya 3 harian saja. 3 harian saja larvanya itu, ya. Seperti mana, ya, di sini. Tidak ada larvanya di sini, ya. Di sini, ya. Nah, di sini nih. Nah, nampak di sini. Nah, ini nampak larvanya, ya, di sini. Ini yang putih-putih ini larvanya, ya. Nah, ini larvanya. Ini sudah mau. Nah, ini larva, ini putih-putih ini larva dia. Nah, kalau masih dalam waktu 3 hari, 1, 2, 3 hari masih ada dia makan royal jelly. Nah, tapi itu saja.
Cuman kalau ratu memang seumur hidup makannya ya royal jelly. Nah, warnanya putih ya royal jelly-nya. Nah, inilah 4 superfood ya. 4 superfood bagus untuk kesehatan. Jadi teman-teman ya, kenapa ini bagus? Karena Allah sendiri yang bilang, ada surat namanya surat An-Nahl ya. Kemudian Rasulullah juga mengatakan ada 2 pengobatan ya, yaitu dengan madu dan Al-Qur'an. Maka teman-teman, marilah kita berobat dengan madu. 4 superfood ya, ada madu, kemudian ada bee pollen, kemudian ada propolis, dan juga ada royal jelly ya. Masing-masing tentu kayak royal jelly ini sedikit sekali, tentu harganya bisa berjuta-juta kalau per kilo ya. Jarang ada ya sampai segitu banyak. Propolis saja segini pun harganya bisa ratusan ribu ya propolis ya, kan jumlahnya juga sedikit. Kalau madu jumlahnya banyak ya. Inilah berbagi cerita sedikit dengan teman-teman ya, tentang 4 hal yang sering jadi pertanyaan dan sulit untuk membedakan kadang-kadang teman-teman yang tidak terbiasa dengan madu. Nah, ini kebetulan saja saya sedang ada di Kabupaten Pati, salah satu tempat untuk pemanenan madu ternak, madu lebah apis mellifera di Jawa Tengah. Di Riau ada juga ya, tapi mungkin nggak banyak karena di Riau sudah terbiasa konsumen teman-teman itu minum madu hutan ya, sudah biasa ya, sehingga lebih encer sedikit orang tahu oh ini madu hutan ya. Tapi kalau di daerah Jawa ini sepertinya banyak yang belum memahami kalau madu hutan itu sedikit encer, sehingga dibilangnya nanti oh ini madu oplosan. Nah ini padahal baik di sini maupun di madu hutan di sana semuanya sudah ada tes laboratoriumnya. Nah ini saja cerita-cerita kita pada siang hari ini. Semoga kita bisa hidup sehat dengan banyak-banyak berikhtiar minum madu. Ada 2 pengobatan, madu dan Al-Quran. Maka minum madu untuk menjaga kesehatan kita, dan jangan lupa baca Al-Quran, karena baca Al-Quran menyehatkan hati kita. Itu yang penting, biar hati kita juga sehat. Jangan lupa teman-teman subscribe ya, tombol loncengnya tekan, kemudian like and share. Berbagilah dengan yang lain dengan ikhlas, maka Anda semua yang berbagi, Anda juga mendapatkan pahalanya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.